Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, tim developer STEMBAPOS Application, akan menampilkan produk aplikasi kami, di mana aplikasi ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir kelas 13 SMK Negeri 7 Semarang. Baik, kami akan mulai. Judul utama tugas akhir kami ialah pembuatan aplikasi broadcasting berbasis web yang dikembangkan oleh tim developer STEMBAPOS. Berikut ini latar belakang dari pembuatan aplikasi broadcasting, antara lain faktor utama dan penyebab kami membuat aplikasi broadcasting ialah adanya kebutuhan informasi secara cepat, real time, efisien di lingkungan SMK Negeri 7 Semarang. Informasi menjadi hal yang sangat penting dalam lingkungan keluarga besar SMK Negeri 7 Semarang, hingga kami berupaya untuk memberikan suatu wadah untuk memudahkan penyampaian informasi secara real time dan mudah. Maka muncullah ide dari kami yang diharapkan menjadi solusi permasalahan penyebaran informasi, yaitu membuat aplikasi broadcasting berbasis web bernama STEMBAPOS Application. Website broadcasting, simple, and user-friendly. Kelebihan dan keunggulan yang ditawarkan aplikasi STEMBAPOS cukup banyak, terbagi dari dua pihak, yaitu pihak sekolah sebagai penyedia informasi dan broadcaster, dan pihak lain yaitu pihak siswa selaku penerima informasi. Pertama, dari pihak sekolah, mempermudah penyampaian informasi intern SMK Negeri 7 Semarang. Dengan menggunakan website buatan kami yang simple dan user-friendly, hanya sekali tekan dapat menyebarkan informasi dari sekolah ke siswa dengan cepat. Wadah untuk mengelola sistem informasi atau pengumuman di SMK Negeri 7 Semarang. Adanya aplikasi STEMBAPOS ini, sekolah akan lebih mudah dalam mengecek dan mereview pengumuman dan informasi apa yang sudah disampaikan ke siswa sebelumnya. Memudahkan OSIS dan pihak guru dalam penyampaian informasi mendadak. Informasi mendadak dari sekolah memang cukup menjengkelkan, apalagi jika informasi tidak tersebar dengan baik. Dengan aplikasi ini, penyampaian informasi mendadak pun bisa disampaikan dengan cepat. Meningkatkan citra SMK Negeri 7 Semarang sebagai sekolah yang transparan dalam penyebaran informasi. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan sekolah dapat lebih transparan terhadap semua informasi yang diberikan kepada siswa. Kedua, keunggulan aplikasi STEMBAPOS dari pihak siswa. Mempermudah siswa dalam mendapatkan informasi secara real time. Tentu saja dengan koneksi internet yang baik, informasi yang terbroadcast akan dapat diterima secara real time dengan menggunakan aplikasi ini. Mudah dalam mendapatkan informasi melalui telepon genggam dari aplikasi yang digunakan sehari-hari. Aplikasi STEMBAPOS memanfaatkan teknologi aplikasi WhatsApp. WhatsApp di zaman sekarang sudah menjadi aplikasi berbagai kalangan. Dengan begitu, melalui WhatsApp, penyampaian informasi dapat mudah didapatkan. Dapat bertanya langsung kepada contact person. Nantinya, informasi akan diterima berupa nomor si pemilik akun atau pengirim broadcast. Jika siswa memiliki pertanyaan, maka langsung bisa mereply broadcast tersebut di chatroom yang sudah tersedia. Setelah beberapa pengantar yang telah disampaikan sebelumnya, marilah kita menjelajah ke pembahasan utama, yaitu mengulik STEMBAPOS Application. Dapat dilihat pada layar, STEMBAPOS Application pada dasarnya sama seperti website dinamis yang menggunakan HTML, PHP, CSS, JS, dan database sebagai traffic data. Namun, yang menjadi perbedaan di sini adalah penggunaan Node.js sebagai backend tambahan untuk konektor dengan API WhatsApp. Aplikasi STEMBAPOS memiliki aturan penggunaan yang bernama Flow Process User. Pada bagian nomor 1 hingga 4, menjelaskan awal user mendapatkan sumber informasi. Kemudian, user login ke aplikasi, lalu mengecek list kelengkapan kontak,
Dan yang keempat, lakukan broadcasting message ke kontak yang dituju. Kemudian, untuk flow proses ke-5 hingga 8, user mulai mengirimkan pesan, di mana Node.js ini akan bekerja meneruskan data yang diketik pada website Stemba.pos ke API WhatsApp. Hasil dari berlakunya flow nomor 5, yaitu output message yang diterima user di aplikasi WhatsApp pribadinya. Rekaman pesan yang terkirim dapat dimonitoring kembali oleh user dan juga statistik message yang selama ini berlangsung. Sebuah website dinamis pasti melibatkan database dan struktur tabel yang saling terkait dengan masing-masing primary key-nya. Pada diagram rencana alur database, kita bisa mempelajari bahwa terdapat 8 tabel yang saling terkait satu sama lain, dimulai dari proses login hingga logout pada website Stemba.pos. Alur koneksi yang kami buat ketika merancang aplikasi Stemba.pos dimulai dari interface web yang melakukan 2 aksi sekaligus pada database dan API. Yang kemudian, dari API data akan diteruskan ke internet untuk dipertemukan dengan API WhatsApp dan berakhir ke device user berupa pesan atau chat WhatsApp. Rancangan layout aplikasi. Setelah bagian ini, kami akan menampilkan desain aplikasi Stemba.pos. Pada tampilan website yang paling awal, akan ada login page. Login page digunakan ketika user akan masuk di halaman utama aplikasi Stemba.pos dengan memasukkan username dan password. Ketika user tidak memiliki akun, maka bisa melakukan sign up dengan klik tulisan berwarna biru. Nah, ketika kita telah memasukkan username dan password, klik tombol sign in dan ternyata muncul tampilan error page seperti berikut. Artinya, proses login yang kita lakukan belum berhasil atau gagal. Sign up page. Berikut bentuk sign up interface website aplikasi Stemba.pos. Pada tampilan awal akan ada option di mana user akan memilih privilege atau hak akses yang disediakan oleh Stemba.pos. Macam-macam privilege yang disediakan yaitu super user, pemilik hak akses penuh, admin, pemilik hak akses sedang, dan user, pemilik hak akses limit. Berikut tampilan sign up untuk hak akses super user. Tampilan unik dari sign up untuk super user ialah terdapat form atau kolom yang mewajibkan pengguna memasukkan kode unik yang diberikan secara rahasia. Jika pengguna dapat menginputkan dengan benar, maka akan berlanjut ke pengisian form selanjutnya. Berikut ini merupakan tampilan form lanjutan yang berhasil menginputkan kode unik super user. Form yang disediakan yaitu username, full name, dan password harus diisi untuk melakukan sign up. Lalu klik sign up jika pengisian sudah selesai. Selanjutnya, ada tampilan sign up untuk hak akses user yang memiliki hak untuk menulis dan membagikan pesan broadcasting. Langkah pengisiannya masih sama dengan super user, namun tanpa ada kode unik. Berikut tampilan interface sign up untuk user. Proses sign up sama persis dengan proses sign up pada akses user admin, yaitu full name, username, dan password. Tidak lupa untuk mengkonfirmasi kembali password yang sudah diinputkan sebelumnya. Berikut laman register WhatsApp, di mana notifikasi yang muncul seperti pada layar memiliki poin untuk meminta user login ke akun WhatsApp-nya. Hal ini diterapkan pada semua tipe akun, baik super user, admin, maupun user umum. Kemudian, setelah user mengklik link yang tampil pada notifikasi, user akan diarahkan ke laman web whatsapp.com, di mana langkah ini berfungsi untuk mengaktifkan API WhatsApp dengan menjadikan akun WhatsApp user sebagai root-nya. Berikut tampilan dashboard super user, terdapat header, sidebar atau side menu, carousel, dan footer. Button logout ada di kanan atas. Masih di tampilan dashboard,
Apabila di-scroll ke bawah, kita akan melihat ada 4 div box yang meng-ensure beberapa kategori pengolahan pesan. Dan terdapat pula tabel histori pesan yang masuk ke aplikasi. Masih di tabel histori, dalam satu baris tabel histori terdapat button detail yang akan menampilkan model message beserta ID message-nya. Masih di tabel histori lagi, di atas button detail terdapat button delete message yang berwarna merah, berfungsi memindahkan message sementara ke dalam menu trash. Selanjutnya ialah side menu bar. Sidebar menu tersebut berisi konteks, find address, new broadcast, trash, setup, dan about. Masing-masing akan dijelaskan selanjutnya. List konteks menu. Kita diminta untuk memasukkan grup yang berisi option, contoh pada gambar berikut 13-3J1. Maka akan muncul informasi detail mengenai kontak siswa yang tergabung dalam grup tersebut. Find address merupakan fitur untuk menemukan kontak seseorang dengan berbagai macam pilihan pencarian. Pencarian bisa berdasarkan nama, status, phone number, department, kelas grup, NIS atau NIP. Klik Find. Selain itu, disediakan juga fitur ekspor kontak untuk mengunduh detail list kontak yang sudah dicari dengan ekstensi file .xls. Berikut contoh tabel detail ketika sudah berhasil mencari kontak yang diinginkan. Halaman personal broadcast dapat dikunjungi ketika user mengklik button forward di menu Find Address. Di halaman personal broadcast ini, user Stemba Pos hanya dapat melakukan broadcasting pesan dengan satu orang secara spesifik. Sedangkan untuk halaman New Broadcast sendiri merupakan halaman utama untuk user mengirimkan pesannya. Bisa berupa pesan personal ataupun grup yang sebelumnya telah disetting di menu setup. Di samping kanan juga terdapat notification panel yang berfungsi mengetahui 3 pesan terakhir yang baru saja dikirim melalui website Stemba Pos. User juga dapat melampirkan file yang dapat diunduh secara lokal dan melakukan kustomisasi terhadap bodi pesan. Menu trash seperti yang kami sampaikan ketika menjelaskan menu tabel history, menu trash ini difungsikan untuk menampung pesan sementara yang dihilangkan di tabel history, atau biasa disebut dengan recycle bin. Di menu trash, user dapat menghapus pesan secara permanen. Untuk menu setup, terdapat 4 jenis setup. Yang pertama, manage profile yang dapat diakses oleh semua tipe user. Untuk menu set user privilege hanya dapat diakses oleh tipe user super user saja. Untuk mengganti hak akses pada setiap user yang mendaftar di aplikasi Stemba Pos, super user memerlukan kode yang bersifat unik dan hanya super user saja yang mengetahui kode tersebut. Di menu Create Group dapat diakses oleh tipe user, super user, dan admin. Grup ini yang nantinya dapat diterapkan di menu New Broadcast untuk membuat multiple broadcast. Menu Upload Kontak sama seperti menu Create Group, hanya dapat diakses oleh tipe user, super user, dan admin. Setup ini berfungsi melakukan auto-inserting data ke database dengan cara mengupload file Excel yang template-nya sudah tersedia di menu tersebut. Selain itu, di menu ini, kami juga membuat panduan cara uploading file Excel melalui notifikasi yang muncul di balik button panduan. About Page. Menu terakhir yang ada di Stemba Pos website merupakan menu untuk menampilkan profil detail mengenai developer website ini. Website ini dibuat oleh Fahima Khairun Nabila sebagai front-end developer dan Devina Rosadamayanti sebagai back-end developer. Dan tampilan selanjutnya ialah pengertian Stemba Pos yang bisa dibaca menggunakan 2 bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Logout Interface. Logout dilengkapi dengan profil dan catatan login, banyak kontak, dan banyak pesan yang sudah dikirim. Berikut ini tampilan logout super user, tampilan logout admin, dan tampilan logout user. Pada tampilan logout terdapat 2 button, yaitu logout aplikasi dan attachment.
Attachment berisi mengenai pesan-pesan yang sudah dikirim. Pesan tersebut dapat diunduh pada action download dan dapat dilihat dalam action preview dalam menu ini. Setelah serangkaian menu dan fitur yang tersedia, hasil akhirnya yaitu munculnya output pesan WhatsApp yang mungkin viewers dapat jumpai ketika akan mengikuti seminar dari berbagai lembaga atau organisasi. Jadwal pelaksanaan dalam membangun aplikasi website StembaPos berlangsung dari bulan Desember hingga awal Mei dan berlokasi di 2 tempat, yaitu di tempat Prakerin Developer di CV Karya Hidup Sentosa Yogyakarta dan di Sekolah Developer di SMK Negeri 7 STM Pembangunan Semarang. Penyajian produk jadi website StembaPos nantinya akan kami buatkan website introduction-nya yang dapat diakses di https://stembapos.github.io dan tersedia pula video tutorial penginstalan dan pengenalan fitur aplikasi di official YouTube channel StembaPos. Kami menerapkan 2 target market, yaitu target market pertama untuk lingkup internal SMK Negeri 7 Semarang dan target market kedua yaitu di luar SMK Negeri 7 Semarang. Demikian presentasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila viewers ada pertanyaan, dapat diajukan ke email yang tercantum di description box. Terima kasih atas atensi pemirsa. Salam SMK, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.